Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kemarin kita telah membahas tentang lingkaran, mengenai luas lingkaran, keliling lingkaran, dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dapat menemukan permasalahan, tentunya yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Misalkan menghitung jarak tempuh sebuah roda yang menggelinding. Berikutnya, kemudian menghitung luas benda yang berbentuk lingkar. Berikutnya, menghitung biaya memasangkan pagar di sekeliling taman yang berbentuk lingkaran. Baiklah, simak terus video ini agar kalian dapat memahami. Oke? Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Contoh 1. Sebuah taman kota berbentuk lingkaran mempunyai diameter 15 meter. Jika dikeliling taman tersebut akan dibangun pagar besi, berapa meter panjang pagar tersebut? Anggap saja lingkaran ini adalah sebuah taman dan garis merah ini adalah diameter, yaitu 15 meter. Sedangkan yang berwarna putih ini adalah pagar yang akan dipasang di sekeliling taman tersebut. Dari gambar tersebut dapat kita pahami, jadi keliling lingkaran sama aja dengan keliling taman. Selanjutnya kita tulis dulu informasi yang diketahui, yaitu diameter taman 15 meter, pi-nya 3,14. Nilai pi bisa kita gunakan juga 22/7. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video yang sebelumnya. Kemudian yang ditanya adalah keliling taman. Kemudian kita jawab. Langkah pertama kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu K sama dengan Pi kali D. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut, kemudian kita kali, dan hasilnya dapat adalah 47,1 meter. Jadi panjang pagar besi yang dibutuhkan adalah 47,1 meter. Contoh 2, sebuah meja mempunyai bentuk permukaan sebagai berikut. Kemudian nilainya adalah 250 sebagai panjang dan 100 cm sebagai lebar. Yang ditanya adalah berapa cm keliling meja tersebut. Langkah pertama kita pahami dulu bentuk meja tersebut. Ternyata bentuk meja itu terdiri dari dua bangun datar, yaitu persegi dan setengah lingkaran. Kemudian kita akan tuliskan cara penyelesaiannya. Jadi keliling meja sama dengan keliling panjang persegi ditambah keliling setengah lingkaran. Setelah kita tahu bahwa ada dua bangun datar yang kita cari, yang pertama kita cari dulu adalah keliling persegi panjang. Kita tulis yang diketahui, yaitu panjang persegi adalah 250 cm, lebar persegi adalah 100 cm. Jawab, kita tulis rumusnya, yaitu keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Kemudian kita tulis nilainya, lalu kita lakukan perkalian dan penjumlahan, maka didapat hasil ada 600 cm. Kemudian kita mencari sekeliling setengah lingkaran.
Kemudian kita tulis yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah lebar persegi panjang juga merupakan diameter dari lingkaran. Jadi diameter lingkarannya adalah 100 cm. Jadi diameternya adalah 100 cm. B-nya kita menggunakan 3,14. Kemudian kita jawab, lalu tuliskan rumusnya. Karena ini setengah lingkaran, maka kita tulis 1/2 dikali Pi dikali D. Kemudian kita tulis nilainya, kemudian kita lakukan perkalian dan pembagian. Hasilnya adalah 157. Jadi keliling setengah lingkaran adalah 157. Kemudian dua nilai keliling tersebut kita akan jumlah. Maka kita tulis seperti yang pertama tadi, keliling meja sama dengan keliling persegi panjang ditambah keliling setengah lingkaran. Kita tulis hasilnya lalu kita jumlahkan. Maka didapat hasilnya 756 cm. Jadi keliling meja tersebut adalah 756 cm. Berikutnya, hubungan antara busur, juring, dan sudut lingkaran. Menghitung luas juring. Ini adalah contoh juring, di mana area yang berwarna merah muda dinamakan dengan juring. Di sini ada titik pusat yaitu O dan ada titik lagi yang di luar yaitu A dan D. Untuk menghitung luas juring, perhatikan sudut pusat yang terdapat pada juring tersebut, yaitu sudut AOD. Berikut hubungan antara sudut pusat, luas juring, dan luas lingkaran, di mana besar sudut pusat per 360 derajat yaitu sudut keseluruhan lingkaran, sama dengan luas juring per luas lingkaran. Kemudian besar sudut pusat kita ganti sudut AOD, sedangkan luas juringnya kita ganti AOD. Berdasarkan hubungan perbandingan tersebut, maka luas juring dapat dihitung dengan cara berikut. Luas juring sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Sebagai contoh, hitunglah luas juring AOB berikut. Ya, di sini sudut pusatnya adalah 90 derajat dan jari-jarinya adalah 14 cm. Langkah pertama, kita akan lakukan itu mencari luas lingkaran sama dengan Pi kali R. Kita masukkan nilainya, kemudian kita bagi dan kali hasilnya 616 cm persegi. Kemudian kita cari luas juring, kemudian kita masukkan nilainya. Luas lingkarannya adalah 616, sedangkan sudut AOB nya adalah 90 derajat dan 30 derajat. Kita mencari EPB, sama-sama dibagi dengan 90. Maka didapat hasilnya 1/4 dikali 616 cm persegi. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Berikutnya, menghitung panjang busur. Garis kuning AB pada gambar di samping adalah busur. Panjang busur dapat dihitung menggunakan sudut pusat yang terletak di depan busur tersebut, yaitu sudut AOB. Panjang busur merupakan bagian keliling lingkaran. Berikut adalah hubungan antara panjang busur, sudut busur, dan keliling lingkaran. Besar sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sudut pusat menjadi sudut AOB, panjang busur menjadi panjang busur AB. Berdasarkan hubungan perbandingan tersebut, maka panjang busur dapat dihitung dengan cara berikut, yaitu panjang busur sama dengan panjang busur per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Contoh, hitunglah panjang busur AB berikut. Jawab, keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R.
kita isi nilainya, lalu kita lakukan perkalian dan pembagian. Maka didapat hasilnya adalah 88 cm. Kemudian kita mencari panjang busur, yaitu panjang busur AB. Kita tulis rumusnya, kemudian kita masukkan nilainya 90 derajat per 360, kita mencari FVB. Maka didapat hasilnya adalah 1/4 dikali 88. Lalu hasil perkalian dan pembagian ini adalah 22 cm. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan duri dan busur. Sebagai contoh, Reza akan membuat kerajinan kipas dari kertas warna yang berbentuk dan ukuran seperti gambar di samping. 1. Berapa luas kertas minimal yang dibutuhkan Reza? 2. Jika di bagian lengkungan kipas akan ditempel pita, berapa panjang pita minimal yang dibutuhkan Reza? Jawab. Luas kertas sama dengan luas during lingkaran. Jadi nomor 1 kita mencari luas during lingkaran kipas tersebut. Luas during sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Kemudian kita rubah. Setelah itu kita masukkan nilainya, lalu kita lakukan perkalian dan pembagian. 3/8 kali 616 cm persegi. Maka didapat hasilnya perkalian dan perbagian ini adalah 231 cm persegi. Berikutnya kita akan mencari jawaban nomor 2. Jawab. Panjang pita sama dengan panjang busur. Jadi yang kita cari sekarang adalah panjang busur kipas tersebut. Panjang busur sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kemudian kita rubah dalam bentuk 135 derajat per 360 dikali 2 dikali pi dikali r. Kemudian lambang-lambang tersebut kita rubah nilainya menjadi 3/8 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Kemudian kita lakukan perkalian dan pembagian. Maka didapat hasilnya adalah 3/8 dikali 88. Kemudian kita lakukan perkalian dan pembagian, maka didapat hasilnya adalah 33 cm. Itu saja penjelasan video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang bangun data. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe our channel Misteri Terus Berkembang. Okay, thank you.